Nah, Oke. tadi kan gara-gara abang ngobrolin soal akademi, Oh, dan ya. kebetulan video yang pertama rame kayaknya. Sudah. Rame kayaknya. Ya minimal dirilis rame Dirilis lah. Nggak usah lah. di YouTube juga nggak apa-apa kan, dirilis rame. Oke. Ya kan? Jadi ngobrolin akademi basket, bukan akademi basket lah, pembinaan ya. Pembinaan lebih Pembinaan anak-anak usia dini. Wih, gila. Gila ya. Sepenting itu bro. Gila ya, gila. Gila, ini obrolannya udah masuk ke ranah yang lebih dewasa Iya. itu. Kalau yang bukan- sebelumnya tuh episode sebelumnya throwback. Throwback, kenakalan Iya. remaja ya kan. Ini kayak udah 20 ke atas ya Udah nonton. mulai ke atas. Oke. Gimana Bang emang melihat ini kan 2000 berapa ya? 2025. 2025. Start mulai Abang basket 2007, aku start basket 2011 tuh. Oh. Kita maksudnya udah mulai melek tuh kalau anak-anak usia kita tuh suka basket. Suka basket. Sebenarnya, cuman nggak ada wadahnya. Iya. Sekarang ini malah udah ada wadahnya kan, Iya, dan benar. banyak Dan malah. banyak. Gimana pendapat Abang melihat perkembangan basket di usia dini itu? Di usia dini kalau sekarang ya, yang kita ngelihat yang pas setelah Covid Iya, 2020-an lah. 2020-an itu kemarin tuh sempet dimana sekolah nggak boleh. Oh iya, Kan ya, sekolah pakai nggak sekolah masker. apa. Jadi kebanyakan anak-anak tuh jadinya lebih latihan ke luar rumah gitu. Misalnya kayak private basket. Jadi kan Oke. harus di olahraga juga kemarin tuh, harus olahraga, harus ini. Banyak yang private basket Banyak gitu. private basket Tapi ya. pakai masker, pakai Oh, inilah, masih pakai ya. protokol lah Masih kita. protokol. Kan kemarin ada apa tuh namanya yang pas waktu Covid tuh namanya Isolasi. isolasi. Iya kan, isolasi kan, bener. Iya, terus Isolasi. dari pemerintah kan nggak Rame-rame nggak boleh. rame-rame nggak boleh gitulah. Jadi latih private-nya 1, 2, 1, Oke. 2. Nah dari situ semakin rame lagi basket. Tapi kalau sebenarnya ABM sendiri udah ada dari 2016. Mention Akademi Basket Medan ya? Akademi Basket Medan udah ada dari 2016. 2016. Udah memulai membina pemain di 2016. Berarti udah jalan 9 tahun ya? 9 ABM, tahun. ABM sendiri ya? ABM saya sendiri. Abang tap in di ABM sejak? ABM sejak 2020. 2002, pas Covid-Covid 2021. 2020 bulan 11. Oh akhir. Akhir 2020 bulan 11. Tapi sebelumnya ABM nih, tarik mundur nih, Abang punya LSD. Ya. Lil Skill Lil Mike T Skill Lil Development. Mike T, Skill Development. Jadi kan abis dari Hong Kong tadi pulanglah ke Medan. Oke. Ya kan. Di Medan kira-kira kan kerja kantoran gitu kan. Oh, sempet, Bang. Sempat. Sempet Tapi di tempat meninggalkan dunia olahraga? Iya, cuman main-main doang. Oh, gitu. Di dunia olahraga di Kantor-kantor. lah. Ada di tempat orang tua lah, Oke. bantu-bantu. Tapi kayaknya aku nggak ngerasa ini. Nyaman. Iya, maksudnya pengen ketemu jam 5 terus nih ya kan. Mau dribble keyboard nggak mungkin. Nggak mungkin, Mau ya kan? nge-shoot PC nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah itu bahaya kan. Jadi kayak aduh kayak mana nih Oke. harus dikeluarkan nih energinya Iya, ini. iya. Terus aku teringat kan profesor, terus kayak ada anak-anak streetball, kebetulan dulu ada Pedrock namanya profesor. Dia anak streetball, terus jadi private coach basket. Oke. Berarti Abang juga inisiatif dan inspirasi itu dari teman-teman juga. Dari streetball Amerika lah. Oke, iya. Streetball Amerika banyak buat akademi, banyak buat private klinik Kelas, atau apa gitulah, coaching klinik apa. Oh, kenapa aku nggak bantuin anak-anak aja gitu? Kenapa aku nggak bantuin anak-anak Medan buat Berkembang jadi. iya main basket gitu, setidaknya berguna lah aku sedikit gitu kan, dengan yang aku Pengalaman-pengalaman iya yang punya dengan itu. yang aku punya gitu kan, aku cobalah. Oke. Satu anak Itu si tuh. LSD itu ya? Si LSD. Siapa murid pertama, Bang? Murid pertama ada namanya Dennis. Dennis. Nah itu ditawarin dari manajer klub Benteng. Oke. Dia punya kenalan. Kelas berapa dia tuh? Di pas dulu tuh 2019 tuh kayak masih umur 10 tahun dia. Oh, berarti murid pertama nih umur 10 tahun ya? Umur 10 tahun. Ada basic basket nggak dia sebelumnya? Atau- Udah ada, Oh, udah punya. Cuman Berarti tinggal develop aja. tinggal develop ya kan. Karena dia pun di ABM. Hmm. Si Dennis ini. Udah pernah di ABM juga. Ya kan, udah begitu, mulailah aku private. Kok seru cuy ya kan, itu kan kayak seru kali gitu Iya, ternyata. iya, iya.
aku ngeliat anak-anak itu punya mata yang pengen gitu kan. Oke, tertarik lah ya. Tertarik dia pengen bisa. Oh ya udah aku bantuin ya kan. Aku bantuin dari satu. Ada lagi nih. Tiba-tiba ABM apa Apa tuh? namanya anniversary. Oh ya oke. ABM ulang tahun. Aku diundang. Guest dulu nih awalnya. Iya, jadi guest coach gitu awalnya. Jadi guest Jalannya coach. mulus ya bang ya? Iya, jadi guest coach kan. Kasihlah rame, kasih drill-drill anak-anak, ada one on one, tapi aku keluarin sedikit skill-skill dribbling apa. Nah, dari aku guest coach itu ternyata keluar lagi nih ada yang mau private lagi. Dari ABM. Dari anak ABM. Oke, dari situ kan. Benefitnya saling menguntungkan. Saling menguntungkan kan. Nah itu udah kenal Jahit lah itu udah tahu segini rame ternyata ABM kan. Segini rame ternyata yang mau bisa basket nih gitu kan. Boleh juga nih kalau aku coba lah seriusin gitu. Aku serius dikit lagi gitu. Oh berarti awalnya LSD ini juga iseng-iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Sebelum ke ABM nih, Dennis itu pertama, terus berapa banyak tuh murid LSD-nya ya sebelum jadi ABM? Sebelum memang ke ABM? Sebelum ke ABM itu lumayan sih karena kan per pertemuan. Tapi yang udah sempet ya 20-30 ada lah. Orang. Banyak juga. Iya. Tapi bisa buat akademi sendiri malah. Ya, tapi belum lah kalau akademi nggak cukup 20-30. Oh belum ya? Bukannya itu udah memumpuni gitu ya? Jadi 20-30 itu ngerjainnya kan seminggu. Oke. Ada yang Senin 5. Oh gitu. Nah, ini 2. Tapi kalau sendiri 30 orang pusing juga. Pusing. Kalau satu kelas 30 orang kacau bro. Kacau juga. Nggak mungkin semua diliatin dribble bener salah kan. Iya benar. Jadi gitu. Jadi abis dari guest coach itu nambah lah 1, nambah 2, nambah 3 gitu kan. Aku cobalah latih di Benteng gitu kan. Untuk memulainya sih apa ya, sedih lah gitu, maksudnya gini amat gitu kan, kayak aku janjian sedih. Waktu sedihnya itu kayak masa sih ada pertanyaan-pertanyaan, masa sih kau mau jadi pelatih gitu. Dan gitu. Kayak gini loh kerjanya, kayak aku sore gitu kan, aku chat besok latihan gitu. Iya besok bisa latihan jam pagi nih ya, jam 8. Lapangan Benteng dulu belum ada tutupnya tuh. Masih outdoor ya? Iya, karena aku main di Benteng, jadi aku dikasih lah izin pakai lapangan untuk private kan. Ya udah, aku buka kunci, set ya kan. Udah mau mulai nih, anak-anak udah datang 3 orang nih ya kan. Ya kan, lumayan nih 3 orang gitu kan. Masih oke lah. Ya, tiba-tiba hujan cuy. Oke, nunduk dulu kalian ya. Oke. Terus nungguin bang? Nunggu hujan. Dan abis itu beresin kan? Nunggu hujan kan, ya kan. Masa iya dibatalin gitu kan. Maksudnya sayang juga. Lama juga gak sih bang nungguin berarti? Lumayan kayak ya 15 menit tuh, gak lama hujan lah. Masih oke lah. Tapi yang lebih sakitnya lagi, harus ngepel cuy. Nggak mungkin, ini kan anak-anak nih klien nih. Harus ngepel. Ya saya lah, siapa lagi? Setengah. Tapi ngepel cuy itu. Wow. Ya kan? Wow. Ngepel. Effort sih itu. Iya, struggle. Pas lagi ngepel tuh kepikiran, masa iya sih sampai gede begini gitu loh, kepikiran gitu-gitu. Ada kepikiran itu. Maksudnya ya kan aku abis kerja di kantor. Terus kayak di sini masa aku milih ini sih gitu loh. Ada proses ngepelnya gitu. Ada kenapa nggak lapangan indoor gitu kan maksudnya kayak. Satu, kenapa nggak lapangan. Satu lagi kan aku kalau misalnya milih jadi kerja kantoran ya nggak perlu gini gitu. Dingin gitu kan. Ya berpikiran gitu sih. Oh sempet ada apa ya pesimis. Iya pasti. Terus apa sih ya? Terus kayak misalnya habis ngepel itu kan, ini lebih sakit lagi nih. Oke, kita mau mulai lagi ya. Hujan lagi coy. Anjing. Gila, hujan lagi. Berarti itu Tuhan ngasih cobaan yang begitu. Iya, itu resmi. Kok gini amat. So aku pernah bang di pas ngepel lapangan tuh pernah. Waktu di sekolah lama Safiatul kan nggak ada. Iya, nggak ada atapnya juga. Jadi ya itulah mau main, mau latihan ngepel dulu ganti-gantian, tuh adik-adik ya tapi nggak pernah bang 2 kali hujan nggak pernah, nggak pernah ngerasain kayak gitu untungnya. Tapi kalian kan ngepelnya satu tim rame-rame. Iya rame. Ini saya sendiri. Mau minta tolong anak-anak yang klien nggak enak. Klien cuy dia kan. Mau pakai bahasa kamu juga dari awal tuh harus kayak gini. Mental nggak mungkin. Dibayar gitu. Kita. Iya gitu kan. Ya udah ngepel. Itulah. Terus lika-liku lah ya. Lika-liku.
Aku cuman bisa ngelatih pagi doang kan. Abis pagi itu balik kantor. Masih kantor juga, masih kantor ya? Belum memutuskan untuk penuh sepindah gitu. Masih bimbang. Balik kantor. Lama-lama udah mulai. Aku kan tapi sering posting. Oke, kalau lagi latihan. Karena aku dari rumah itu kayak anjing enak nih besok nih sini. Aku posting ini, aku posting ini gitu. Brandingan juga kan, keren juga. Brandingan juga. Jadi, nah waktu berjalannya waktu itu memang jalannya agak mulus kayak tiba-tiba Timo. Juan. Kan itu mereka nge-reach out abang sendiri? Iya, jadi aku kenal satu anak PON si Petrus nanya, "Bang, ada nggak pelatih private gitu?" Nanti si Timo sama ini nanya gitu kan. Oh ya udah aku bantuin gitu kan. Nah setelah dari mereka banyak lagi anak Sutomo, anak ini. Karena mereka champion. Iya gitu kan. Ngikut ke bawahnya jadinya. Banyak anak ini. Ya udah aku bantuin gitu. Itu masih LSD ya? Masih LSD belum di saat itu. Masuk ABM ya itu? Belum. At least akhirnya setelah jadi guest coach masuk ke ABM. Ya itulah jadinya masuk ke ABM. Megang yang di Krakatau dulu. Oke, Krakatau dulu. Megang yang di Krakatau. Itulah ada private sendiri, ada kelas ABM-nya gitu. Oh, berarti di luar ABM-nya juga Abang masih buka private masih? Masih. Oh, masih. Tapi di Gor ABM. Iya, di Gor ABM. Itu beda berarti. Itu pure pribadi ke Abang. Kalau itu dulu udah masih pribadi itu, kita bayar lapangan aja. Oh gitu. Ya. Sama lah kayak yang sebelum-sebelumnya kayak LSD ya. Ya, karena masih belum full time itu kayaknya dia. Kalau sekarang Abang masih ada private kelas pribadi atau udah nggak ada. Pure ABM pure, semua. Ya, yang member ABM yang aku privatin gitu kalau sekarang. Oh, akhirnya dia digabung lah ya, tim mix lah ya. Ya, kecuali dia 17 tahun. Kalau itu gimana? 17 tahun boleh private umum. Oh, 17 tahun boleh private umum. Nggak usah private pribadi lagi gitu. Iya. Jadi klasifikasi Abang nih menilai anak-anak ABM lah sekarang kan. Dia tuh apa nih misalnya KU-nya udah tinggi tapi masih basic skill. Gak apa-apa tuh diturunin ke bawah gitu sambil latihan mana ada kecil-kecil gitu. Jadi gini di ABM sendiri ada kelas yang senior beginner gitu. Oh, 2 kelas nih? Enggak, seniornya beginner tapi masih. Oh, gitu. Ada yang senior advance. Oh gitu, dia tetap dia umurnya gede-gede. Tapi dia baru mulai basic gitu. Skillnya masih diajarin jadi lagi. disatuin kelas gitu. Keren juga sih. Iya. Berarti sekarang lumayan hidup lah ya Bang, ekosistem akademi basket di Medan. Hidup. Banyak soalnya. Banyak. Kalau ABM kan punya beberapa kelas. Jadi ada kelas reguler. Itu untuk anak-anak yang pengen latihan basket. Yang pengen ekstrakurikuler, yang pengen belajar basket gitu kan. Tetap ada tandingnya kita buat internal game. Nah, tahu. Ada juga nanti namanya elite class. Itu baru itu anak-anak yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, kita gabungin di satu tempat itu untuk bersiap bertanding gitu. Sama tim lain. Tim lain. Oh, berarti sparring gitu lah ya. Banyak ini loh tanding. Kompetisi antar akademi banyak deh. Banyak. Oh, kompetisi iya ke Jurkot. Itu antar akademi Bang. Antar klub antar akademi. Jadi ABM ini akademinya Akademi Basket Medan, klubnya Elite Akademi Basket Medan. Keren. Iya gitu. Jadi so far coach ABM berapa banyak Bang? Kalau total dari semuanya itu ada sekitar sampai baby bowler ya. Kayak ada baby bowler 15 ke 20. Umur berapa berarti itu? Baby bowler tuh 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun ya. Ringnya juga kecil bener boy segini. Iya, mereka asal lompat senang gitu ya. Gitu. Bagus sih, aku soalnya ngelihat kayak ya anak-anak kecil daripada gadget kan. Iya, itu. Diarahin ke olahraga zaman sekarang. Jadi mereka kan ketemu teman, bersosial, tahu gitu. Bola, tahu segala macam. Sayang soalnya, apalagi kalau memang ya mereka tuh suka basket. Iya. Karena ya kayak kita lah, Abang dari SMP, aku dari SD. Ya bisa dilihat lah walaupun aku ada achievement kan, masih hobi. Tapi kan ibaratnya itu energi kita ke positif gitu loh. Iya kan? Masih berkecimpung di dunia yang sama juga. Gitu. Belum pindah-pindah posisi. Berarti kalau Abang di basket konvensional posisinya apa nih? Guard lah ya. Ya, tapi aku main juga basket konvensional, aku main kok. Masih main juga. Sekarang masih main juga. Sekarang udah enggak. Udah kurang. Iya, karena kalau main basket konvensional butuh persiapan. Iya sih, melelahkan. Karena kalau misalnya nggak ada persiapan, cederanya cuy, ngeri. Iya sih, sayang sih. Sayang nggak bisa ngelatih lagi kan. Iya, nanti duitnya turun.
bukan masalah uang ya, tapi ya gimana? Sedikit banyak. Iya, masalahnya juga kan. Dedikasi. Iya, dedikasi. kita kan pengen anak-anak bagus kan. Iya, dan lain-lain. Iya. Gitu, cuy. Total menurut abang berapa di ABM sekarang? Total murid ABM. Iya. Abang pribadi yang megang berapa totalnya? Berapa murid private? Mm-mm. Murid private ya sekitar 65-an gitu. Itu seminggu full bang, mereka 65. Iya. Berarti satu hari enggak 10 orang? Enggak, beda-beda. Aku tuh yang capek tuh Sabtu Minggu. Itu yang rame. Itu yang gila, Sabtu Minggu. 65 bang? 65. Set. 65 ada. Pakai asisten nggak abang sekarang jadinya? Enggak, masih ngerjain sendiri. 60. Cuman kan dibantu sama manajemennya ABM. Oh mereka yang handle. Iya. Waktu-waktu dan segala macam. Iya. Abang pure ngelatih doang. Ngelatih. Cuman kalau waktu sih masih janjian ya sama aku. Iya, Tapi kayak nyesuaiin masalahnya lah ya. masalah registrasi, masalah apa itu kan dibantu Antara sama manajemen ya? Iya, manajemen ABM. Tapi banyak loh bang 65 itu. Ya lumayan sih. Aku bayangin seminggu jumpa 65 orang dengan beda-beda karakter, beda-beda skill. Iya. Bisa nggak? Bisa bentar dulu ya. Cuy, tapi kalau nggak ketemu kangen cuy. Oh iya udah sedekat itu berarti. Ya? Sedekat itu. Oke. Kayak misalnya nih, aku tuh kan kemarin baru merit juga. Iya. Itu aku merit. Sabtu merit, Minggu Ngelatih. istirahat santai. Senin udah mulai ini Ngelatih apa lagi. internal. Oh, internal game. Iya. Udah mulai tuh seminggu. Nggak ini dulu, nggak Nggak ada honeymoon break dulu. dulu ya? Nggak ada, emang secinta itu aja. Jadi belum ada honeymoon sampai sekarang? Udah, tapi udah. Kirain belum. Iya, Panggil kakak. bahaya juga. Ah, belum Ngamuk pergi. lah dia ngamuk. Itulah yang ngereo ayo dia di rumah. Iya ribet juga ya bang. Iya. Ini anak orangnya diurusin. Iya. Aku nggak Iya, itu. Tapi Bahaya. selain ABM sendiri, apa nih bang? Akademi-akademi lain yang mungkin abang rasa ya boleh lah buat diapain gitu kan? Maksudnya buat bertanding sama ABM tuh yang selevel gitu sampai saat ini. Semuanya selevel, Semuanya rata-rata. selevel masih Iya, ya? selevel. Jadi ya beda-beda, kadang yang juara ini, kadang yang juara ABM, kadang yang Karena gitu. aku ngeliat tuh kalau akademi tuh nggak bisa, kalau sekarang kan kita bisa beli pemain tuh, paham nggak sih? Iya, Kayak udah jago, iya, kesini tuh dikumpulin, iya, jadi menang. iya. Kalau ini kan pure bang, Pure kita harus buat basic kan. semua kan. Iya. Jadi tandingin pun ya udahlah, Iya, gitu. senatural itu. Tanding itu eksternal kan tandingan. Tanding internal pun lebih ngeri. Antara ABM-nya juga ngeri. Antar kelas di ABM itu Oh, ngeri juga. Jadi itu vibe gitu kayak gila sih, di zaman aku nggak ada ini. iya sayang. Iya gitu loh, maksudnya kayak mamanya nganterin, Iya, terus niat, mamanya ngasih effort. minum, mau makan apa abis tanding. Kalau free throw masuk sepatu baru. Wah, kalau kamu juara Iya. itu yang kita nggak dapetin. Coba zaman kita. Iya, cuy, zaman aku. Apa Oh, itu, basketnya belajar lo ya. Ya, mah. Zaman aku bang dulu nggak dikasih bang ngomongin basket. Iya. Apa sih? Nggak usah lah beli sepatu atau mamaku gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba ya udah ketekesannya beli sepatu. Loh, ibu-ibu emang sebeda-beda ini ya? Iya, selabil ini ya. Ibu-ibu emang selabil ini ya? Iya. Hah ya apa Iya, sih gitu. Ya udah gitu. akhirnya sampai sekarang kan. Iya. Syukurnya aku sekarang punya om yang suka basket. Jadi bisa ngobrolin, Bisa ini ya. ngobrol, bisa satu lapangan, Iya, seru kan. Deket kan jadinya sama basket juga. Enak lah Iya, gitu. makanya memang karena untuk kayak umur-umur kayak om kau gitu, itu harus dibarengin sama olahraga. Ini basket ini salah satu olahraga yang keras loh. Maksudnya Iya sih. hati-hatinya di situ kalau udah umur-umur Rentan yang cedera lah. iya, gitu ya. dan bahayanya sesak napas lah apa kan. Kayak futsal juga dia. Iya sih benar. Ah, Gerak terus soalnya. Nah, jadi harus pemanasan yang bagus, harus ada cooling down, harus ada ini gitu. Tips dan trik Bang Ican buat anak-anak yang baru mau belajar basket tuh apa? Kalau tips untuk yang baru belajar basket, ya datang ke lapangan dengan gembira pertamanya. Happy. Nggak usah mikirin yang lain-lain dulu. Oke. Kalau yang untuk baru belajar ya, pelan-pelan serap ilmunya, apa tuh layup, fundamental lah. Basic dulu ya. Fundamental kayak passing, dribbling, Shooting. shooting. Itu aja dulu diapain, dibenahin gitu kan. Karena itu pun udah ribet sebenarnya. Iya, banyak sebenarnya itu. Banyak. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah di tengah, untuk yang paling bahaya tuh distraksi. Oh, perpindahan fokus mereka. Iya, distraksi berbahaya. Sama kadang karena ibaratnya anak-anak yang udah di tengah ini
tetap aja mikir kita tuh gelas kosong gitu. Jadi gampang diisi gitu loh. Oke. Kadang kan kalau gelasnya penuh susah, mau diisi pun udah nggak mau lagi dia gitu. Jadi tetap humble, tetap mau belajar itu. Karena masih di basket nih banyak nilai-nilai yang bisa diambil, kayak misalnya persaingan sehat, pertemanan juga. Pertemanan, kayak mana kalau di satu tim tetap bersaing tapi caranya sehat, gimana kalau lagi jatuh kita saling support, bantu. Nilai-nilai itu yang pengen kita masukin ke anak untuk menghadapin kehidupan yang sebenarnya. Keren. Iya kan? Keren. Bener sih itu bener. Iya kan? Maksudnya lu misalnya di basket tiba-tiba tim kita best center gitu. Udah 5 foul di kuarter 4, sisa waktu 1 menit lagi. Terus kita menang 1 poin, tapi yang di sana masih full. Iya benar. Kayak gimana kita ngadepinnya? Mikir jadinya. Mikir kan. Situasionalnya. Iya, kita harus apa? Juga. Apa sacrifice full atau apa? Ya gitu-gitu. Jangan mau menyerah sampai habis kan gitu. Bener sih. Kalau misalnya aduh kita udah nggak punya center, tapi kita masih menang loh ibaratnya. Iya. Tapi kita udah nggak punya center kita nih. Bisa ngapain nih? Mentalnya berarti ya. Iya, mentalnya nggak mau kalah. Keren. Ya kan. Kayak nilai-nilai itu yang mau kita masukin. Iya sih. Ketika kamu mau dapetin sesuatu yang lebih gitu, misalnya kayak pengen juara, ada langkah yang harus dijalanin. Prosesnya nggak bisa instan. Nah gitulah. Sekarang kalau melihat murid abang sendiri tuh berapa? Maksudnya udah abang lihat nih, bisa nih main nih berapa orang tuh sejauh ini? Udah banyak. Yang dari dulu. Iya. Contohnya Timo lah ya salah satunya ya. Itu kan dia memang udah bisa main. Iya, tapi jadi kan kita bantuin aja kan. Berkembangnya di abang nih, bisa bilang gitu kan. Juga lah. Sampai champion IBL 2023 ya. Iya, nonton ya. Dan terus ada juga kayak yang enak tuh misalnya kayak anak-anak yang dari layup belum bisa. Dari dribble belum bisa. Capek tapi puas ketika nanti 2 atau 3 tahun lagi. Udah mereka bisa ya gitu. Udah begini-begini mereka layup, wah itu kepuasan tersendiri. Karena sih. aku mikirnya kayak di awal tuh pasti capek. Apalagi mereka tahu gak sih kalau basket dribble tuh gini. Tapi ada orang yang kayak belum motorik kan. Iya. Suruh langkah layup kanan kiri kanan. Bingung kalau kanan kan. Susah kayak main engklek deh. Iya, jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman anaknya mau ini bisa ngelatih belajar basket bisa di abang langsung gitu. Iya, di Akademi Basket Medan bisa. Akademi Basket Medan juga bisa. Nah, itu paling pas. Itu Icandil Mike atau Akademi Basket Medan ya. Nanti di Kutilang ya? Iya, kalau udah masuk Akademi Basket Medan baru kita ketemu tuh di situ pasti. Itu ya di situ ya. Iya. Karena udah banyak. Siapa aja yang terbit dari ABM kan. Iya, udah banyak. Aku melihat dari story masih Android ya yang Timo. Sampai sekarang. Sekarang udah story iPhone-nya. Coba abang pick best team abang di NBA siapa aja? 5 ya. Jadi dari mulai guard, shooting guard, small forward, power forward, center. Sebenarnya kalau untuk NBA itu itu pemain-pemain yang alien semua. Iya sih. Di NBA nggak ada yang nggak jago sebenarnya. Tapi kita harus pick ya kita pick ya. lah. Pick 5 Tapi semua pemain NBA jago ya, nggak ada yang nggak jago. Jadi best team NBA versi All Star NBA versi Icandil Mike. Oke, yang pertama untuk guardnya Kyrie Irving. Masih Irving ya. Sesuai sama abang permainannya ya. Dribbling. Jauh lah dari aku. Cuman ya stylenya aku mirip, suka gitu. Kyrie Irving. Yang kedua Stephen Curry kalau di shooting guardnya. All time tuh. Iya, yang ketiga untuk small forward kita ada Kevin Durant. Gila ya. Itu easy money sniper. Bener. Nembak bisa, dalam bisa, apalagi layout. Untuk power forward ya kita bisa taruh LeBron lah di situ, nggak apa-apa lah dia power forward, ya kan? King everywhere ya. Ya, dia bisa di mana aja soalnya. Benar. Kalau di center, berat nih. Banyak sih center. Ade defense-nya bagus, Embiid juga oke, ya kan?
Ya Eddie lah. Anthony Davis ya. Ya, Anthony dia Davis ya. karena ini udah scorer semua, kita butuh defender kan. Asli. Ya, setelah trade mereka baru-baru ini yang ngeri bener ya. Doncic dengan Ade kan. Tapi itu nggak ada berita-berita loh sebelumnya. Iya, sama kayak Angga Hinanda sama Sinina Sinamon. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba merit, tiba-tiba pindah. Iya, itu sih gila sih. Gila sih itu. Nggak, masalahnya kalau misalnya ada obrolan sebelum itu kan kita udah wanti-wanti, udah biasa udah tahu gitu. Karena ini kan salah satu trade yang gede, cuy. Benar. Kan? Kita udah ngerti lah mau goreng kemana kan. Ini tiba-tiba pindah. Pindah gila sih itu. Katanya gara-gara ini bang, Ade ngebully Brownie. Anaknya LeBron. Pas duduk disuruh cabut-cabut kursi gua nih. Ya, King ada tuh. Iya, sebelahnya bapaknya. Anak saya nih katanya. Manajemen tolong Ade trade. Ya. Kayaknya udah nggak beres nih Ade nih. Trade dong sama Andakara Prastawa. Lah, kalau itu kita nggak bisa pak. Kalau Luka mau Luka. Gitu. Oke, NBA udah terakhir. Best 5 IBL. Best 5 IBL. Now ya, kalau yang dulu-dulu udah lah kita paham siapa ya. Ini kan sekarang nih lagi gila-gilanya. Lagi gila-gilanya bang. Lokal tuh lagi step up lah. Ini season ini ya. Boleh lokal, boleh pemain ininya? Lokal aja. Lokal aja ya. Karena pemain ini udah kenal semua. Kalau impor udah kenal ya. Iya. Kalau misalnya kayak Jawato tuh lokal apa impor tuh? Itu udah dulu. Lokal ya. Udah timnas soalnya kan. Udah heritage lah. Siap. Pertama, one and only nih. Siapa tuh bang? Yuda Saputra, itu gila. Real point guard itu gila itu pemain gila. Pinter sih dia, pinter. Pinter banget Dwi, gila, parah. Itu dia. Yang kedua. Yang kedua tuh pemain dua tuh banyak sih. Sampai sebingung itu ya. Apalagi yang baru-baru juga kan. Iya. Arigi tuh bisa main dua. Baru mau bilang itu. Arigi boleh, Arigi. Iya. Ini masih formasi 5 nih. Iya. 3 mahasiswa nih. 3 mahasiswa ya. Oh iya, itu final tuh ketemu tuh ITHB sama UPH kan. Makanya itu formasi 5 nih. Iya, oke. 3-nya kita kasih Jawato lah. Jawato ada tuh, senior ya. Iya. Se-captain bisa jadi tuh. 4-nya kita bisa kasih Caleb. Siapa tuh 3 Caleb? 3 atau 4 lah Caleb tuh. Caleb atau Jawato ya kan. Masih pinter lah. Masih oke lah. Senior lah dibilang ya masih. Jawato bisa di 4 kayaknya. Jawato 4. Bisa berarti ya? Caleb 3, Jawato 4. Iya. Terakhir nih. Kalau untuk center Indonesia nggak ada yang terlalu mencolok kayaknya. Selain Adi Pratama kan? Iya, dulu kalau Adi kan udah jelas gitu kan. Center nih. Iya kan, center nih. Boleh lah. Yakin? Ya karena dia kan. Karena habis merit kayak kurang deh. Enggak. Pokoknya kalau Vincent kan dia punya postur yang tinggi, stabil. Terus iya. istrinya di Pior juga. Iya, Kita harus melihat itu kan dari segi itu. dari segi entertain. Iya, dari segi entertain. Kebutuhan entertain kok gitu kan. kan. Ada yang masuk ya? Oh iya. Parah banget. Baru mau bilang tadi. Harusnya. Enggak, tapi kan memang kita gimana ya? Ini kan tim baru juga, masih baru bangun. Iya, baru bangun. Ya enggak tahu masih panjang perjalanannya. 3-4 tahun lagi tiba-tiba ada Yuda di situ. Bisa jadi ya kan? Maksudnya Yuda yang baru lah gitu. Di situ gitu kan. Yuda keling. Ya, beda lagi dong. Abraham Damar Grahita enggak masuk, Bang? Apa karena dari Jepang? Enggak. Di Indonesia. Kita mau fresh. Kita mau fresh. Arigi. Alasan aman nih. Kita mau fresh gitu kan. Anak-anak muda kita pengen. Alasan aman. Soalnya kan lagi happening tuh. Ya. Kenapa Abraham nggak masuk timnas gara-gara Bilik ya? Pemain impor dari Jepang nih gitu. Iya, dulu sempat juga ada dia yang tanding lawan Korea apa. Dia interviewnya agak kontroversial. Ada gitu-gitulah. Keren. Bingung lah kita. Best 5 anak Medan. Basket ya? Best 5 anak. PON ataupun apa? Gini aja lah, Best 5 anak Medan DBL. DBL boleh DBL boleh. Best 5-nya kita masuk ke turun nih NBA, IBL, DBL. Ayo, makin dekat nih, makin sensitif. Iya, guard-nya ini agak bingung sih guard-nya. Nggak terlalu banyak tahu juga sekarang. Ya, abang tahu aja. Ada dari Sutomo lah, Jonathan Zeus lah. Oh, Jonathan Zeus. Itu kan masih main nih. Masih main kan dia tahun ini. Last game dia. Anak abang tuh, melatih sama abang. Dulu pernah beberapa kali sesi lah.
Oh tapi boleh di BL sebelumnya nggak? Boleh. Oke. Berarti Zeus nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke, yang pertama Atta. Atal aja. Anak abang juga nih kan? Iya itu ya. Dari kecil tuh. Oh iya dari kecil. Nggak kecil kali lah. SMP kelas 3 Itu lah. buktinya ABM mantep guys. Iya. Dari kecil MVP kan dia. Ya, MVP kan dia? Bukan MVP dia salah satu pemain yang First team. first team. DBL. Nah, Terus. Atala ya kan. Masuk ke pemain keduanya kita pakai Matthew juga. Lee, Iya, ya anak kan? abang juga nih. Ya, gitu. Karena nanyanya sama aku kan. Iya benar. Ya udah ya. Gak salah. Ya udah, gak salah kan. Gak Ya udah salah. itu. Ya kan. Pemain apanya tuh namanya? Tiganya tadi 2 Matthew. 3 kita pakai Gablin. Tobing. Mamam lo Gablin tuh. Pinter bener mainnya. Ya kan? Jago udah kurus kan? Udah kurus. Pemain 4-nya ada dari Metodis, Jordan. Oh Jordan masih baru tuh? Ya, Masih baru? Jordan. Masih fresh tuh? Masih fresh. Center tuh. terakhir? Iya. Bagus tuh 4-nya Jordan. 5-nya kita ada yang setinggi 2 meter tuh anak ini. Sutomo ya? Anak Sutomo. Gila. Big Joe. Nah, itu 5 pemain versi aku ya. Iya. Keren. Karena dia nanya sama aku ya. Iya. Tapi ya. kok ada Gablin 1. Ada Jordan. Ada Jordan juga masih aman ya? Aman lah. Aman harusnya. 60-40. Thank you Bang Siap, Ican. Thank you Bang Mas. Thank you so siap. much.